Hai guys, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku nggak kemana-mana. Aku ada di sini siang-siang tengah hari bolong yang sangat cerah ini. Jadi hari ini cukup terik, nggak kayak biasanya. Terus nanti menjelang sore tuh anginnya mulai dingin, malam tuh mulai dingin, mulai sejuk. Tapi nanti balik ke siang esok harinya tuh akan terik lagi gitu. Karena ini transisi dari musim autumn to winter gitu ya kan. Well, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe-nya. Terus buat kalian yang tetap setia di channelku ini, terima kasih banget tetap setia ada di sini. Kali ini aku mau bercerita tentang hari Lebaran dan juga ada satu musibah gitu ya kan. Di saat beberapa hari, kayaknya kurang lebih tuh sekitar 5 hari sebelum Lebaran gitu ya kan. Nah jadi seperti tahun lalu Lebaran di sini tuh ketika aku datang di acara sholat di dalam komunitas Muslim Indonesia gitu ya kan, pesertanya tuh aku lihat tuh yang datang tuh lebih banyak dari tahun lalu gitu. Walaupun aku sendiri lagi nggak sholat tapi aku tetap datang gitu ya kan, karena nemenin si abang juga, karena si abang kan juga harus sholat gitu kan. Ada aku sekalian ikut datang. Itu tuh sampai banyak yang berdiri gitu loh guys. Dan itu ternyata juga memang seperti tahun lalu, tidak hanya orang Muslim Indonesia yang datang ke sana, tapi juga warga sekitar sana gitu pada datang ke sana, para muslimnya, untuk melakukan sholat berjamaah. Well, seperti biasa juga mereka ada stand makanan. Jadi setelah selesai sholat itu panitia menyiapkan sarapan, ada kari daging, ada opor ayam, ada pakai lontong, pakai nasi itu ada, terus ada cemilan-cemilan gitu kayak gorengan gitu. Jadi itu tuh hasil donasi dari para warga-warga sekitar yang mungkin mau bawa makanan kecil dihidangkan di sana untuk dinikmati para jamaah setelah selesai melakukan sholat, silahkan. Tapi kalau pakai makanan berat itu kayak opor, nasi gitu, maaf, itu disediakan oleh panitia acaranya guys gitu ya kan. Nah terus juga semua berjalan dengan lancar, dengan hikmat, dan seru, rame. Terus juga pada saat itu tuh cuacanya lagi dingin banget guys. Pagi hari itu tuh cuacanya dingin banget. Terus ya seru aja. Tapi setelah selesai sholat ya udah balik ke rumah masing-masing. Tidak ada acara salam-salaman keliling kampung seperti di Indonesia, tidak ada gitu ya kan. Benar-benar beda. Kebetulan sekali pada saat itu aku libur kerja karena hasil tukeran shift sama teman gitu. Karena kalau ngikutin jadwal kerjaku sebenarnya di hari tersebut, di hari Rabu itu tanggal 10 harusnya aku kerja, tapi kebetulan sekali beberapa hari sebelumnya ada teman minta tukeran shift. Masya Allah, alhamdulillahnya, jadi wah kebetulan sekali gitu kan, akhirnya beneran tukeran shift. Walaupun memang sebenarnya rencana sebelumnya tuh adalah tetap berangkat kerja karena kerjanya tuh kebetulan masuk siang. Masih bisa lah pikirku, paginya tetap di kesana, siangnya berangkat kerja. Tapi ya alhamdulillah ada rezekinya tukeran shift sama teman kerja, ya dinikmatin gitu. Dan keesokan harinya tuh hari Kamis balik lagi kerja. Jadi memang tidak ada libur. Kalau Idul Fitri di sini, Idul Adha, terus hari besar agama lain itu tidak ada liburnya, bukan libur nasional gitu. Libur nasional mereka tuh hanyalah hari Paskah dan hari Natal, terus Boxing Day, terus ulang tahunnya Queen or King Inggris ikut merayakan mereka gitu ya kan. Jadi terus apa lagi ya, hari buruh ya pastinya. Tapi hari besar keagamaan lain tidak ada libur nasional, jadi tetap bekerja guys gitu. Nah
Seperti yang aku bilang, aku mau bercerita tentang ada musibah di beberapa hari sebelum lebaran itu, kamar sebelah aku itu sempat terbakar. Jadi beruntungnya di rumah itu ada eee, alarm kebakaran gitu ya guys ya. Dan kebetulan juga itu baru beberapa bulan itu diganti alarmnya. Jadi alarm terbaru itu lebih sensitif dari alarm sebelumnya, lebih sensitif terhadap asap gitu. Asap sekecil apapun itu langsung bunyi, dan itu bunyinya nyaring banget guys. Jadi masih inget banget itu malam jam 9, ya itu udah jam 9 lebih kalau nggak salah, itu alarm di lantai atas itu nyala gitu, aku dengar nyala gitu. Terus aku sempat ngecek gini, aku buka pintu, tapi dari mana ya, ini dari atas tapi bukan pas dari kamarku atau dari kamar depanku gitu ya kan. Ternyata langsung dicek dong sama bapaknya si abang, langsung naik ke atas. Pas dia buka kamar sebelahku, itu ternyata api dari situ guys. Itu aku nggak ngelihat dari depan kamar pun, dari depan kamarku kelihatan cahaya dari apinya gitu loh guys. Berarti kan apinya udah agak besar gitu ya kan. Akhirnya si bapaknya kan langsung panik tuh, air gitu kan. Kita ada juga semprotan pemadaman api gitu, tapi di lantai bawah gitu ya kan. Kita udah panik nggak keburu ngambil itu, jadi akhirnya si bapaknya nadangin air tuh pakai gelas kecil banget gitu. Kebetulan aku nyimpen gayung agak besar gitu, kayak mangkok besar gitu. Itu kalau peranti aku kalau ke toilet itu selalu aku simpan di kamar. Akhirnya aku tuh kayak yang gemeter, deg-degan, takut, tapi aku badannya tuh tetap langsung lari jalan gitu, bukannya langsung bergegas gitu ke kamar mandi, karena kebetulan untungnya tuh depannya tuh kamar mandi gitu guys, jadi gampang langsung buka keran, nadangin, langsung disiram ke apinya itu gitu ya kan. Alhamdulillahnya itu padam gitu, masih bisa diatasi guys. Cuman emang itu cukup bikin panik karena dinding dan langit-langit di kamar itu udah hitam banget gitu. Dan kalau nggak segera itu bisa cepat menyebar, karena gini, semua barang-barang di sekitar kamar itu adalah barang-barang mudah terbakar, seperti kayu, bahan-bahan yang terbuat dari kayu gitu, terus plastik gitu guys, kayak Lego kecil gitu. Dan itu termasuk dinding kamar itu juga bukan dinding kayak kita di Indonesia yang dindingnya tuh dari bata, tembok gitu, enggak guys, tapi dari apalah ya namanya, pokoknya itu bahan mudah terbakar gitulah ya kan. Jadi alhamdulillah banget, walaupun sambil gemeteran, sambil ketakutan gitu, parno, alhamdulillah bisa teratasi. Terus juga udah tuh akhirnya aku masuk kamar, udah selesai itu aku masuk kamar, udah aku nenangin diri karena memang gimana ya, abis buka puasa terus lihat itu, jadi aku jujur agak trauma karena sebelumnya juga ada pengalaman tentang kebakaran di rumah di Indonesia gitu ya kan. Rumah kontrakan di depan rumah tempat tinggalku itu sempat kebakar, walaupun tidak ada korban jiwa, tapi api lumayan besar, udah sampai ke genteng segala, dan itu beneran. Jadi sampai saat ini tuh kalau ngeliat api yang agak besar-besar kayak gitu, nggak cukup besar pun udah bikin aku was-was gitu, langsung ketakutan. Ya jadi alhamdulillah itu sudah teratasi. Alhamdulillah yang terbakar itu ternyata sumbernya dari lilin aromaterapi. Jadi ditinggalin sampai itu lilin habis, kayaknya bukan habis, masih ada, tapi itu
ada mungkin ketiup angin atau apa, ada Lego masuk ke dalam lilin itu, jadi apinya makin besar gitu guys, jadi ngebakar yang ada di sekitarnya gitu, bahan plastik-plastik lain gitu. Nah ya udahlah ya kan, akhirnya alhamdulillah saya masih aman, masih sehat. Dan beruntung banget itu alarm sangat sensitif, berguna banget karena memang di sini tuh areanya karena panas, jadi tuh gampang kebakaran. Kebakaran tuh jadi momok nomor 1 di sini guys sebenarnya. Jadi memang pemerintah juga menganjurkan untuk pemasangan alarm rumah itu gitu. Jadi sekian dulu ceritanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah, bye bye, selamat lebaran.